Nah untuk bagian satu ini kami bawa tim gitu ya. Kalau saya sendiri di sini baik bidang kepesertaan Pak Rahmat. Bidang kepesertaan di Ketapang itu ada 2 orang, saya sendiri, Ardian dan Pak Agung. Kalau di kantor itu ada kepala namanya Pak Julianto. Di kantor juga ada bidang pelayanan, itu ada 2 orang, Pak Edum dan Pak Gifari. Kemudian di bagian keuangan juga ada 1 orang, Pak Tio. Yang kemarin Bu datang itu Pak Tio keuangan. Gitu. Ya ini untuk bagian satu dijelaskan oleh Pak Agung ya. Gitu. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ardian ya, Mas Ardian terkait dengan program ya. Kalau mungkin saya jelasin terkait. Ya, saya sampaikan terkait dengan program dan manfaat dari jaminan sosial ketenagakerjaan. Ya, apa sih program-programnya dan apa sih manfaat-manfaatnya? Nah, terkait dengan sejarah dan dasar hukum, kita tahu mungkin BPJS yang sering terdengar itu BPJS kesehatan. Benar memang di Indonesia memang BPJS di situ ada 2. Di Indonesia ada 2, namanya BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan ya. Nah ini kan BPJS kesehatan dan BPJS kesehatan. Nah dua BPJS ini memang satu undang-undang, namun istilahnya ya satu rumah tapi beda kamar lah istilahnya, dengan aturan sendiri istilahnya, dengan aturan internal lah ya terkait dengan program sebagainya itu tersendiri, tapi payung hukumnya untuk undang-undangnya itu sama. Nah itu untuk BPJS. Nah dulu memang namanya di 93 ya, di tahun 93 ini namanya Jamsostek. Dulu namanya Jamsostek, sekarang di mulai 2014 itu berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Kalau dulu kesehatan kan Askes gitu ya. Kalau untuk yang sekarang BPJS Kesehatan, hanya berubah nama saja. Gitu. Itu bisa membedakan ya, ada 2 nanti yang kita bedakan. Ini dasar hukumnya tadi ya, dari mulai Astek terus berubah menjadi Jamsostek, terus lanjut menjadi BPJS Ketenagakerjaan dari mulai 2014 sampai dengan sekarang, seperti itu. Itu aja terkait dengan undang-undang. Nah tadi yang saya sampaikan undang-undang itu nomor 40 tahun 2004, undang-undang nomor 24 tahun 2011, terus ada PP juga, PP 85 2013, PP 86 2013. Dan PP turunan lainnya lah terkait dengan kalau misal PP 44 itu mengatur terkait dengan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, PP 45 mengatur tentang jaminan pensiun, PP 46 mengatur tentang jaminan hari tua, seperti itu. Terus untuk PP yang terakhir ya istilahnya yang terakhir itu diperbarui manfaatnya, ditambah Bu, Bapak Ibu, ditambah manfaatnya di PP 82 tahun 2019. Nanti saya jelaskan lebih rinci. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 gitu ya, tahun 2011, tepatnya di pasal 14, bahwa setiap orang ya, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta jaminan sosial, seperti itu. Nah, kita fokus mungkin di sini terkait dengan segmentasi BPU ya, Bapak. Jadi segmentasi itu apa? Segmentasi itu adalah jenis peserta. Jenis peserta di BPJS Ketenagakerjaan itu ada 4. Yang pertama PU atau penerima upah, yang biasa mungkin bekerja di perusahaan gitu kan, entah di sawit ya, kalau di sini ya lebih banyak kan sawit dan sebagainya, itu namanya PU, penerima upah. Jadi setiap bulannya dia menerima upah, seperti itu. Nah kalau untuk yang BPU ini sifatnya adalah ketika dia punya kegiatan yang istilahnya hanya cukup bisa untuk dirinya sendiri ya, contoh mungkin petani gitu kan, nelayan yang nggak ada ikatannya dengan perusahaan dan sebagainya, bahkan tukang seperti itu, tukang ojek istilahnya, mungkin tukang potong rambut, jualan yang di taman-taman itu bisa masuk. Nah masuk kategori nanti yang mungkin Bapak Ibu akan kita sama-sama kolaborasikan ya, terkait dengan nanti peserta petani, nelayan, tukang ojek, tukang jamu, atlet, pedagang. Nah itu nanti yang arahnya nanti lebih banyak ke sini, karena untuk yang pekerja informal biasanya kita sebut, atau peserta mandiri atau BPU, bukan penerima upah, seperti itu.
Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko-resiko antara lain kecelakaan kerja, bahkan mungkin sudah hari tua kan istilahnya, sudah tidak bisa bekerja lagi dan sebagainya, ada tabungan tadi, makanya ada program kami namanya JHT, dan meninggal dunia. Yang kedua adalah memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, karena memang masih banyak sekali lah ya mungkin PR untuk BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kepesertaannya, khususnya untuk para pekerja di Indonesia seperti itu. Nah, ini tadi program-programnya ya, program-programnya untuk fokus ke BPU gitu ya, pekerja bukan penerima upah yang nanti akan kita kolaborasikan. Itu 3 program ini saja yang bisa istilahnya kan. Sebenarnya kalau program kita totalnya ada 5 tambahan dari selain ini, nanti ada jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan, itu fokus yang PU aja, yang di perusahaan itu ada tambahan tadi. Kalau untuk yang BPU kita fokus nanti ke 3 program ini saja. Program yang pertama yaitu jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan yang kedua itu jaminan kematian atau JKM, jaminan hari tua yang ketiga atau JHT. Nah, ini sifatnya tabungan untuk JHT ini. Jadi nanti suatu saat ketika katakanlah sudah tidak ada kegiatan usaha lagi atau enggak kegiatan petani atau lain lagi, nanti bisa diklaim, sifatnya tabungan seperti itu. Nah, untuk terkait dengan kepesertaannya, yang wajib itu memang minimal 2 program. 2 program itu apa? JKK, JKM. Jadi nggak bisa hanya JKK aja atau mungkin JKM aja, itu nggak bisa. Jadi ini sudah satu paket JKK dan JKM minimal. Atau yang bersifat opsional, atau mungkin istilahnya saya mau nambah program lagi lah nanti biar ketika saya sudah nggak ada pekerjaan dan sebagainya, saya bisa ambil tuh saldo saya. Yang bisa diambil hanya JHT-nya ini saja. Kalau JKK sama JKM itu sifatnya nanti gotong royong. Jadi istilahnya maaf, yang kecelakaan membantu yang tidak kecelakaan, yang tidak kecelakaan ya istilahnya membantu yang kecelakaan, sifatnya seperti itulah. Gitu kalau ya gotong royong kalau JKK JKM. Jadi tidak bisa diklaim. Diklaimnya ketika terjadinya resiko, maaf kalau kecelakaan kerja, pengobatan dan sebagainya, pengangkutan dan sebagainya, bahkan sampai nanti ada santunan kecacatan yang saya jelaskan lebih rincinya, itu cover dari BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Oke, langsung aja. Nah, ini program yang pertama yaitu mengenai jaminan kecelakaan kerja atau JKK seperti itu ya. JKK itu apa sih gitu ya? JKK itu adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Contoh, ada tenaga kerja biasanya mungkin petani lah, kita anggap petani lah ya mungkin ya kebanyakan ya, petani atau enggak nelayan seperti itu kan, berangkat bekerja dari mulai dia keluar istilahnya dari gerbang seperti itu sampai dengan tempat kerja, sebaliknya tempat kerja ke pulang rumah sebelum masuk gerbang, itu pengcoveran BPJS sampai situ. Jadi ketika berangkat gitu kan, contohnya saudara X gitu berangkat misalnya ke pantai gitu kan, mau melaut gitu ya Bapak Ibu ya, nelayan, sebagian nelayan dia, ketika mungkin saat perjalanan katakanlah baru sebelum apa ya, sebelum pantai sudah ada kecelakaan gitu, masih terjadi kecelakaan, maaf gitu. Di luar pagar rumah lah ya. Yang di luar pagar rumah, betul. Nah, di luar pagar rumah terjadilah kecelakaan di situ kan, entah kecelakaan tunggal atau bahkan tabrak antar kendaraan gitu kan. Itu bisa ketika memang rutenya itu sesuai. Contoh, semisal kita berangkatnya arahnya ke mana? Jalan apa ke sana ya? Jalan Arah Kayong lah biasanya. Arah Kerja. Tapi berangkatnya ke komuter sana itu nggak bisa, harus rutinitas. Nah, rutinitasnya gimana? Jadi nanti kan kita ada cek kasus juga kalaupun memang kita untuk memastikan apakah itu kecelakaan kerja atau enggak ya. Betul ya. Itu harus rutinitasnya lewat mana ya, itu yang kita nilai nanti apakah itu masuk kecelakaan kerja atau enggak. Seperti itu. Yang jelas ketika dari mulai berangkat tempat kerja, balik lagi ke rumah, kalau misalnya ada kejadian bahkan di tempat kerja pun ya, mungkin melayut dan sebagainya, pas mungkin ikan dan sebagainya keiris dan sebagainya, atau mungkin bahkan ada hilangnya jari dan sebagainya, itu nanti bisa kita untuk pengobatan di pertanggungjawab BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Untuk kecelakaan kerja range-nya seperti itu, nanti ada rincinya ada di tabel. Nah, ini tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit ya sama Mas Ardian ya. Ini ketika contoh ada kejadian kecelakaan kerja gitu ya, kecelakaan kerja
Nah, di sini ada namanya platform untuk pengangkutan. Pengangkutan itu apa? Terkait dengan rujuk atau dari tempat TKP ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Kalau di sini rumah sakit ini sudah kerjasama dengan kami, itu Rumah Sakit Fatimah, gitu kan, sama RSUD Agustin. Itu ketika nanti suatu saat maaf ada kejadian kecelakaan sebuah, langsung bawa ke sana, bawa kartu sama KTP-nya, nanti kita verifikasi dengan petugasnya nanti konfirmasi ke kami, terbitkan surat jaminan, itulah nanti bisa digunakan selama pengobatan. Tentu nanti ada formulir yang perlu diisi. Seperti itu. Nah, pengangkutan itu maksudnya darat itu gimana? Nah, darat ini terkait dengan pengangkutan untuk jalan darat, berarti ambulan dan sebagainya lah berarti ya, untuk perjalanan darat. Nah, kalau laut biayanya maksimal itu di 5 juta untuk darat. Kalau laut itu 2 juta dan udara itu 10 juta. Ini bisa dipakai semua. Jadi nggak harus yang udara darat, laut nggak. Contoh mungkin dari rujuk, anggaplah dari pusat X gitu ya, menuju ke RSUD atau enggak di Fatimah gitu. Perlu nih rujukan ke Pontianak atau mungkin bahkan ke Jawa gitu. Itu ini bisa digunakan. Kadang kan kalau misal bed rest kan kita harus nyewa di pesawat itu nggak cuma 1-2 kursi 2 kursi kan, harus 3 kursi. Itu bisa digunakan selama proses rujukan ya dari tempat A ke tempat B gitu. Dari pergi sampai nanti kembali juga. Selagi platformnya masih di 10 bawah juta. 10 juta, gitu, nanti okay. bisa kita cover. Iya. Seperti itu. Ini maksimal 10 juta, laut 20 juta, darat gratis aja ya, enak ya. Betul. Oh, boleh. Boleh Pak. Ya, Pak. Terkait dengan kecelakaan kerja rutinitas tadi. Betul. Seperti misalnya organisasi kita ini kan Kemana-mana. kan untuk kabupaten Ketapang nih klub itu. Teman-teman ini kan kadang-kadang ke kecamatan, kemana rutinitasnya kemana-mana lah. Tidak satu arah gitu kan. Oke. Gimana nih Mas? Itu tetap bisa karena memang ada hubungan terkait dengan pekerjaan. Contoh, beda lagi kalau saudara X ini pergi ke suatu daerah ini untuk ngantar anaknya atau ke pasar, itu beda. Kecuali kalau memang kegiatannya itu muter, memang itu terkait dengan tadi penyuluhan dan sebagainya ya, atau survei dan sebagainya, itu masih bisa kategori karena sehubungan dengan pekerjaan. Itu apa perlu pekerjaan itu pakai surat tugas? Kalau dokumen lengkapnya. Oke, baik. Kalau untuk pendukungnya, kalau memang luar kota ya, saya sarankan untuk dibuatkan surat dinas gitu. Kalau luar kota ya istilahnya kan, kalau masih istilahnya dalam satu desa lingkup itu nggak masalah, karena lingkupnya kan istilahnya mungkin per kecamatan dan sebagainya. Kalau mesti luar kota,